Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk melaksanakan kegiatan praktik dari IHT yang akan kita laksanakan ini adalah kelompok C. Di sini ada saya, Sajidan, ada Bu Neneng Permaisuri, dan ada Pak Encep Nurjaman. Nah, untuk yang pertama yang akan berikan materi itu adalah saya. Saya akan berikan materi tentang literasi digital. Seperti yang sudah kita ikuti dalam pelatihan tadi siang, bahwa seorang guru itu harus disiapkan untuk mengikuti dengan perkembangannya zaman, untuk mentransfer, untuk menjelaskan, untuk pembelajaran melalui teknologi digital. Berikut slide dari saya. Oke, tujuan menjelaskan definisi literasi digital. Yang kedua, menjelaskan elemen esensial literasi digital, menjelaskan 6 literasi dasar. Yang keempat, menjelaskan prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang kelima, menjelaskan indikator literasi digital. Yang keenam, menjelaskan strategi gerakan literasi digital. Yang ketujuh, menjelaskan sasaran, menjelaskan jumlah pengguna internet tahun 2015. Definisi literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dengan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Elemen esensial literasi digital. Yang pertama itu adalah kritis. Kita setelah membiasakan diri untuk berliterasi, maka dalam pikiran kita akan terbentuk sebuah pemikiran secara kritis, karena dalam membaca, dalam literasi itu kita sudah tidak sengaja ya, dengan tidak disadari, itu kita sudah mengumpulkan banyak bahasa, banyak suku kata, sehingga kita akan terbiasa menghadapi kata-kata ataupun kalimat-kalimat, paragraf di dalam sebuah buku. Yang kedua adalah kreatif. Dengan adanya kita memperbanyak literasi, maka kita akan menjadi seorang yang kreatif, karena kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, baik itu dari para penggiat ilmu pengetahuan maupun dari orang-orang yang sudah berhasil dalam kehidupannya. Yang ketiga, dengan literasi kita akan terbentuk dengan kepercayaan, karena dengan adanya literasi berarti kita memiliki ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita, sehingga kita yakin dalam diri kita bahwa diri kita ini memiliki sesuatu yang bisa bisa dibuktikan bahwa kita ini adalah mampu. Yang ketiga, komunikatif. Dengan literasi itu berarti membantu kita untuk bisa berkomunikasi, yang awalnya bahwa kita ini hanya sekedar membaca saja, tapi dengan adanya kita membaca kata, kalimat, paragraf, menghubungkan pokok pikiran satu dengan pokok yang lain, maka kita akan terbiasa dengan komunikatif. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah konstruktif. Konstruktif di sini artinya adalah di dalam pikiran kita yang mungkin sebelum adanya literasi kita berpikirnya itu secara random, tapi dikarenakan kita sering adanya literasi, maka akan menjadi konstruktif, akan terbentuk dengan
tertib, akan terbentuk dengan teratur. Kognitif, dengan adanya literasi maka kognitif kita akan berjalan, akan berkembang dengan pesat dikarenakan kita diolah terus, diasah terus, ibarat pisau itu kita selalu diasah dan akhirnya kita menjadi tajam, maka otak kita akan menjadi tajam. Kultural artinya kita akan tumbuh terus, kita akan tumbuh sesuai dengan umur kita, dengan kedewasaan kita. Berikutnya, 6 literasi dasar. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yang kedua adalah literasi numerik, yang ketiga literasi digital, yang keempat adalah literasi sains, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. 6 literasi ini biasanya yang dijadikan sebagai orang untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah wacana keilmuannya. Jadi dalam kurikulum kita nanti juga akan menerapkan kewajiban bahwa siswa itu wajib berliterasi, yang di dalamnya itu ada salah satunya adalah literasi numerik. Nah, di sini ada literasi digital. Ternyata literasi digital sudah masuk kepada 6 dasar dalam literasi. Yang tadinya digital itu belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk berliterasi, tapi sekarang ini sudah dijadikan sebagai landasan dasar bahwa dengan literasi yang ada di dalam digital itu pun bisa menambah sebuah keilmuan kita. Berikutnya, prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama adalah pemahaman. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan literasi itu apa, dan kalau kita sudah mengetahui tentang itu, pasti kita akan bisa memilah dan memilih bahwa yang mau saya baca itu apa saja. Saling ketergantungan. Terus yang ketiga itu adalah faktor sosial, terus yang keempat itu adalah kurasi. Yang selanjutnya itu adalah indikator literasi digital. Indikator literasi digital di sekolah, indikator literasi digital di keluarga, indikator literasi digital di masyarakat. Jadi berliterasi, memperbanyak membaca buku-buku itu bisa dilakukan di sekolah. Kalau di sekolah itu, kalau dulu ada perpustakaan, kalau sekarang ada perpustakaan digital, di mana siswa itu bisa membaca melalui digital, bukan melalui buku lagi. Indikator literasi digital dalam keluarga. Dalam keluarga barangkali sudah dibiasakan dengan adanya membaca dari sejak dini, sehingga anak itu nanti akan terbiasa untuk membaca hal-hal yang baru, membaca buku-buku yang bisa mendukung dari kognitifnya. Berikutnya indikator literasi digital di masyarakat. Kalau yang di masyarakat ini berarti adanya campur tangan dari warga masyarakat, terutama ini adalah program dari mungkin dari kota, mungkin dari kecamatan, atau mungkin dari kelurahan yang menggiatkan adanya literasi ya, literasi. Kalau mungkin zaman dulu itu ada literasi atau ada perpustakaan keliling. Oke, strategi gerakan literasi digital. Yang pertama itu adalah penguatan kapasitas fasilitator. Terus yang kedua peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar. Terus yang ketiga perluasan akses sumber belajar bermutu. Yang keempat peningkatan pelibatan publik. Dan yang kelima itu adalah penguatan tata kelola. Ini adalah strategi gerakan literasi digital agar bisa terbentuk dan akhirnya menjadi sebuah kultur di dalam sebuah kehidupan, baik itu ada di dalam keluarga, masyarakat, maupun ada di sekolah. Berikutnya sasaran gerakan literasi digital di sekolah itu adalah ada yang basis kelas, ada basis budaya sekolah, ada basis masyarakat. Kalau basis kelas itu biasanya di kelas itu adanya sebuah program yang diadakan oleh siswa sendiri atau mungkin ada dari wali kelas untuk membaca sebentar 30 menit atau mungkin sampai 40 menit setiap hari, sehingga anak-anak ini nanti akan terbiasa dengan adanya berliterasi. Yang kedua itu adalah basis budaya sekolah. Sekolah
biasanya ada program seperti contoh Gemar Membaca yang memfasilitasi ya dengan adanya perpustakaan yang sekarang ini mungkin sekolah-sekolah sudah mulai berubah menjadi perpustakaan digital. Yang basis masyarakat tetap sekarang ini saya yakin dari unsur pemerintahan itu masih menggalakkan, menggiatkan dengan adanya literasi. Sasaran gerakan literasi digital di keluarga. Pertama, itu adalah meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital. Jadi, sasaran gerakan literasi digital di keluarga itu adalah peningkatan ya. Jadi ditingkatkan jumlah buku yang dibaca atau jumlah informasi yang dibaca atau jumlah macam ilmu pengetahuan yang dibaca di dalam rumah. Meningkatkan frekuensi membaca bahan belajar literasi digital. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kalau seandainya sudah terbiasa, maka nanti akan ada sebuah ketergantungan kalau sehari tidak membaca itu nanti akan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Berikutnya meningkatkan jumlah bacaan literasi digital yang dibaca. Jadi yang kemarin mungkin hanya membaca 1, terus besok lagi baca 2, terus mungkin bulan depan itu 1 hari bisa 2. Terus berikutnya meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet. Nah, ini udah pasti ya, karena ini adalah basisnya adalah basis internet, maka pasti tidak lepas dari adanya kuota dan lain sebagainya, dan itu nanti akan menjadi cost tersendiri. Berikutnya meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital. Jadi yang tadinya adanya sebuah informasi yang penting di dalam media-media itu biasanya kita acuh, tapi dikarenakan sekarang ini banyak yang memuat informasi dan ilmu pengetahuan itu di media, maka orang banyak yang beralih ke media. Gitu. Yang tadinya itu baca dari koran, dan koran sudah mulai ditinggalkan. Dulu bacanya itu dari dari buku-buku, sekarang ini sudah beralih. Bahkan sekarang buku-buku itu sekarang sudah beralih kepada buku digital. Yang keenam adalah meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif. Nah, ini kalau sudah terbiasa, maka nanti akan terlatih ya. Jadi nanti pelatihan untuk mencerna, untuk memahami, untuk mengaplikasikan itu nanti akan bertambah. Ini yang ada di masyarakat, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat, terus dalam kegiatan literasi digital, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Oke, ini saya mengambil informasi yang barangkali sudah lama ya. Ini bahwa di Indonesia itu jumlah pengguna internet sudah 52%. Sudah termasuk banyak ya. Terus kesimpulan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, kita sudah menjelaskan tentang definisi literasi digital, elemen esensial literasi digital, 6 literasi dasar, prinsip pengembangan literasi digital, terus jumlah pengguna, dan akhirnya jatuh cintalah pada buku karena buku merupakan sumber ilmu. Demikian materi dari saya. Barangkali teman-teman saya sudah memperhatikan materi dari saya dan bisa menanyakan kepada saya tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kami persilakan dari siapa dulu yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja Pak yang saya ingin tanyakan, apa dampak negatif dari literasi digital? Wah, mungkin dampak negatifnya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, tadi dalam materi saya memang saya belum menjelaskan tentang memang ada ya dampak negatifnya gitu dari literasi digital. Memang pasti ada dampaknya dan memang sekarang ini sudah mulai dirasakan. Apa saja yang menjadi dampaknya itu adalah literasi digital berdampak pada pustakawan.
Jadi pustakawan harus menguasai literasi informasi serta literasi lainnya hingga memungkinkan pustakawan mengembangkan kegiatan literasi informasi di lingkungannya. Yang kedua, tidak mampu membedakan informasi. Ada yang tidak bisa membedakan informasi ya, ketika orang mempunyai tingkat literasi digital yang rendah, orang tersebut tidak dapat membedakan mana informasi yang kredibel, mana yang tidak. Ini yang negatifnya ya. Yang ketiga, adanya perubahan sosial yang cenderung lebih mengarah pada individualisme. Yakni masyarakat zaman sekarang cenderung lebih aktif ya, lebih aktif pada media sosial daripada berinteraksi langsung. Karena banyak masyarakat sekarang ini lebih banyak memegang HP, membaca apa yang ada di dalam HP dibandingkan dengan apa yang ada di sekitar. Yang keempat, mulai terjadi pendegradasian terhadap nilai-nilai warisan budaya. Yakni adanya pengaruh globalisasi membuat masyarakat lebih menyukai budaya baru yang muncul daripada warisan Indonesia, dikarenakan banyaknya informasi-informasi budaya dari luar yang dibaca melalui digital elektroniknya itu. Terus adanya kebebasan tanpa batas, yakni terjadi kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap pola perkembangan anak, dikarenakan anak lebih suka mengambil dari sisi senangnya saja, tidak pernah mengambil dari sisi positifnya. Yang keenam, memungkinkan terjadinya plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain. Karena dengan adanya fasilitas Google itu, apa saja yang kita inginkan itu bisa dapat kita ambil. Yang ketujuh, memungkinkan terjadinya suatu tindakan kriminal dengan inovasi yang modus berbeda. Kalau zaman dulu zaman dulu itu mungkin kalau ada pencurian, terus adanya penipuan-penipuan itu jumlahnya minim, dikarenakan caranya untuk berkomunikasi itu masih minim ya. Nah, tapi sekarang dengan SMS saja orang bisa bisa kena tipu sampai ratusan juta gitu. Yang ke-8 itu mudah mempercayai berita hoax. Jadi apa yang dirasanya itu adalah sesuatu yang baru dan kita baru tahu itu dan orang lain mungkin dikira belum tahu, maka kita biasanya akan mempercayainya terlebih dahulu. Jadi itu Pak Encep sisi dari negatif ya dari literasi media dan literasi digital. Begitu ya Pak Encep. Silakan Bu Neng mau bertanya. Iya. Saya bertanya Pak Haji, ini kalau tadi kan Pak Cep udah tanya tentang dampak negatifnya nih. Nah, saya tadi nyimak kayaknya belum dibahas nih dampak positif dan manfaatnya dalam dunia pendidikan khususnya Pak Haji. Tolong dijelasin, makasih. Baik Bu, kalau tadi udah ada negatif seharusnya ada positif ya. Baik, saya jelaskan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, itu dari sisi positifnya itu sangat banyak banget ya dari adanya kemajuan teknologi ini, termasuk ke manfaat literasi media ini. Yang pertama itu bisa menghemat waktu ya, karena seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Jadi tidak perlu lagi ke perpustakaan kampus, tidak perlu lagi perpustakaan nasional, tidak perlu lagi membaca buku di Gramedia dulu gitu. Tapi cukup dengan di genggamannya itu bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Yang kedua, belajar lebih cepat. Karena apa? Pada kasus ini misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah itu lebih cepat. Karena di Google aja kalau kita ketikkan apa arti atau mungkin apa pengertiannya itu langsung keluar gitu. Yang ketiga, menghemat waktu. Kenapa saya katakan menghemat waktu? Karena saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk ya. Bagi seorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran. Nih, contoh kalau seandainya kita ada pembelian secara online gitu. Jadi kita dimudahkan dengan cara rebahan saja, kita bisa memesan makanan, bisa memesan pakaian dan lain sebagainya. Yang keempat itu bisa membuat lebih aman. Jadi sumber informasi yang tersedia dan bernilai internet jumlahnya banyak ya. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya.
Terus selalu memperoleh informasi terkini. Jadi kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi terbaru. Jadi update dari informasi terkini, umpamanya terjadinya gempa bumi, terjadinya kebakaran, terjadinya peningkatan penyakit virus COVID, itu mungkin akan kita daripada dari TV atau mungkin dari surat kabar, kita lebih cepat dengan apa yang ada di genggaman kita. Terus bisa membuat bekerja ya, maksudnya itu pekerjaan itu bisa lebih mudah karena dengan adanya internet kita sangat-sangat terbantu dengan pekerjaan kita. Kita tidak perlu lagi keluar, tidak perlu lagi kita ngeprint, tidak perlu lagi kita mengeluarkan kos untuk kebutuhan-kebutuhan itu, tapi cukup dengan kita meng-share dari apa yang akan kita bagikan di cloud, itu akan terbagi semua dan semua akan bisa membaca. Mungkin itu saja Bu Neng yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan mungkin ya untuk berikutnya. Pak Bu Neng, masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup Pak Haji. Cukup. Makasih atas Ya, jawabannya. terima kasih Bu Neng. Oke, Pancep, ada pertanyaan? Cukup Pak Haji, cukup. Oke, kalau cukup, Terima baik. kasih. Saya tutup materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan ke materi berikutnya ke Bu Neneng. Dari saya cukupkan sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih bisa meneruskan kegiatan kita pada sesi in-house training untuk pelatihan program sekolah penggerak. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian? Masih semangat? Semangat masih Bu. Semangat, semangat. Kalau tadi kita sudah membahas materi tentang literasi digital, maka pada sesi ini kita akan membahas materi tentang asesmen. Siap ya Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen biar lebih detailnya lagi. Sesi kali ini kita akan mempelajari tentang asesmen diagnostik formatif dan sumatif. Tujuannya adalah pada pembelajaran ini kita bisa paham tentang bagaimana asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang tujuan asesmen diagnostik, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, yang keenam adalah asesmen diagnostik kognitif, yang ketujuh konsep asesmen formatif dan bentuk asesmen formatif dan sumatif. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, kita masuk ke jenis-jenis asesmen. Sebagaimana yang tadi sudah sekilas kita lihat, bahwasanya asesmen itu ada 3 bentuk, ada 3 macam. Yang pertama diagnostik, yang kedua formatif, yang selanjutnya adalah sumatif. Tujuan asesmen diagnostik adalah secara umum, sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi tujuan ini, asesmen ini dilakukan di awal sebelum pembelajaran kita sampaikan kepada peserta didik kita. Bentuknya bisa berupa non-kognitif, juga bisa berupa kognitif. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif,
kita akan menggali biasanya ingin mengetahui tentang kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulannya gimana, terus gaya belajarnya, karakter, minat dan keinginan peserta itu seperti apa. Itu masuk ke asesmen diagnostik non kognitif. Tahapannya yang perlu kita siapkan, kita mempersiapkan kira-kira instrumennya seperti apa. Terus nanti kalau terjadi misalnya pada saat itu siswa itu tanggapannya seperti apa, kita harus punya respon yang sudah kita siapkan dan tindak lanjut untuk menangani karakteristik siswa yang berbeda-beda seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk asesmen diagnostik non kognitif, kalau nanti kita lihat ada siswa yang ternyata mempunyai hobi atau minat yang berbeda-beda, maka penanganannya pun ya kita berbeda-beda. Kalau kita tanya tentang kegiatan siswa, misalnya hobinya apa, bercerita, menulis atau menggambar, maka nanti perlakuan yang akan kita berikan pada siswa pun akan berbeda. Kemudian asesmen diagnostik non kognitif juga bisa kita lakukan melalui tanya jawab langsung ke siswa. Kalau misalnya kita ingin bertanya, maka kita harus tahu strateginya dulu. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Terus fase siswa yang sedang kita hadapi itu fasenya apa, sehingga tingkat pertanyaan yang kita akan tanyakan ke mereka itu dapat mereka pahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Jadi jawabannya, pertanyaannya itu tidak berupa sesuatu yang hanya menggunakan penalaran mereka, tapi bisa menggunakan pemikiran mereka, terus perasaan mereka, dan benar-benar apa yang mereka hadapi pada saat itu. Tidak berupa berpikir gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan ini sekali lagi bukan pertanyaan yang bersifat ilmiah atau pertanyaan bersifat keilmuan, tapi pertanyaan yang bersifat tentang minat, terus kondisi latar belakang keluarganya, tantangan mereka apa, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang tindak lanjutnya, kalau nanti kita menghadapi siswa yang berbeda-beda, maka tindak lanjutnya kita bisa sesuaikan dengan siswa seperti apa yang kita hadapi. Kita bisa melakukan identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, diajak berdiskusi empat mata. Kalau misalnya siswa ini ternyata ketika diajak tanya jawab atau mengisi jawaban, ternyata jawabannya itu lebih mengarah kepada sesuatu yang beremosi negatif. Kemudian setelah itu menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ajak serta orang tua saat kita menyelesaikan masalah dengan siswa tersebut. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang diagnostik kognitif. Nah, untuk yang diagnostik kognitif, tahapannya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan yang non kognitif Bapak Ibu sekalian. Tahapan pelaksanaan asesmennya juga kita harus menyiapkan persiapannya, pelaksanaan, diagnostik, dan tindak lanjutnya. Ini adalah beberapa contoh untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan asesmen diagnostik kognitif, tapi sebelum pembelajaran. Ini kita untuk asesmen pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 8. Contohnya yaitu misalnya tujuan pembelajaran yang diteskan adalah menjelaskan kriteria makanan yang halal dan yang haram berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai perwujudan manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau misalnya ada gambar, di sini adalah kriteria tentang makanan halal, maka pertanyaannya tuliskanlah contoh makanan halal berdasarkan kriteria di atas. Nah, nanti jawabannya anak seperti apa. Atau pertanyaan kedua, manakah contoh makanan haram dari gambar di bawah ini. Nah, ini kita siapkan gambar, terus mereka menjawabnya seperti apa. Kita
sertakan mereka alasan. Nah, kalau misalnya ternyata jawabannya sangat jauh dari yang kita harapkan, maka kita harus memberikan pembelajaran satu tingkat di bawahnya. Tapi kalau misalnya bisa mereka menjawab dengan standar, maka bisa kita sertakan untuk materi yang selanjutnya. Jadi untuk yang siswa memperoleh nilai di atas rata-rata, maka kita akan berikan nanti mereka pengayaan atau bisa menjadikan mereka teman tutor sebaya. Ini dia ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, sedangkan asesmen sumatif adalah evaluasi yang digunakan pada akhir pembelajaran. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah asesmen formatif memantau perkembangan murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Jadi pada saat kita mengadakan pembelajaran, saat itu juga kita bisa menerapkan asesmen formatif kita, bisa melalui jawab, bisa melalui kita tugaskan mereka untuk berdiskusi, atau juga kita memberikan mereka tugas-tugas, tapi tugas tersebut ketika dalam proses pembelajaran membuat poster atau sebagainya. Nah, sedangkan asesmen sumatif kita berikan pada saat selesai kita pembelajaran menyampaikan materi, baru kita sampaikan asesmen sumatif yang telah kita siapkan. Penekanan pada asesmen formatif, kalau kondisi saat ini pada pembelajaran yang diterapkan di kebanyakan sekolah adalah lebih memperatkan pada asesmen di akhir pelajaran atau asesmen sumatif. Jadi lebih orientasinya pada hasil nanti setelah pembelajaran atau UN biasanya ditekankan seperti itu, tapi pada prosesnya itu kurang diperhatikan. Nah, untuk pembelajaran pada program sekolah penggerak, kita diharapkan ini, kalau yang tadinya sumatif ini lebih berat ya Bapak Ibu sekalian, nah timbangannya, dan di sini lebih sedikit proporsinya pada pembelajaran sekarang ini, maka diharapkan untuk program sekolah penggerak kebalikannya, bahwasannya lebih dititik beratkan pada penilaian untuk saat pembelajaran dan sebelum pembelajaran, seperti itu. Ini manfaat dari asesmen formatif antara lain untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Murid sudah paham belum materi yang telah kita sampaikan, tapi pada saat pembelajaran, jadi kita bisa tanya jawab langsung, gitu ya. Atau bisa juga kita memberikan umpan balik ke mereka, itu juga bisa menjadi sebuah alat untuk mengukur anak-anak itu sudah paham atau belum sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Adapun manfaat asesmen formatif untuk murid, biasanya untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, si murid itu jadi tahu aku udah paham atau belum, gitu ya. Membangun pengetahuan murid, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Oh, aku belum paham nih materi ini, yang ini udah paham, gitu. Dan nanti di akhirnya siswa itu bisa meningkatkan yang tadinya dia belum paham, dia berusaha untuk bertanya sama gurunya pada saat proses pembelajaran, sehingga akhirnya kemampuannya atau kompetensinya pada materi itu bisa dipahami secara keseluruhan. Adapun asesmen sumatif untuk guru, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari pembelajaran. Juga untuk mengetahui meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Itu asesmen sumatif ya. Adapun untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran, terus memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Karena ini adalah penilaian di akhir pembelajaran, biasanya kita melihat mereka melalui hasil kerja mereka. Apakah mereka sudah bisa menjawab dengan benar soal yang kita berikan, baik tertulis atau tidak tertulis, apakah mereka sudah menguasai konsep-konsep yang sudah kita berikan, dan apakah bisa mereka membuat tugas terstruktur seperti yang diinginkan oleh guru yang mengajarkan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran bahwasannya saat ini pembelajaran sumatif
penilaian sumatif itu kalau semula itu udah lebih banyak, maka untuk sekarang ini diharapkan proporsi untuk penilaian formatif itu lebih banyak. Ini adapun bentuk-bentuk penilaian atau asesmen formatif dan sumatif seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa dalam bentuk untuk yang tidak tertulis ya, bisa dalam bentuk diskusi kelas, menyuruh membuat produk, anak-anak boleh bisa disuruh untuk menampilkan drama atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Juga bisa kita gunakan tes misal. Nah, ini dia ya, tanya jawab seperti itu. Ini dalam proses pembelajaran. Adapun bentuk asesmen formatif tertulis, kita bisa memberikan ini maaf ya, bisa kita gunakan juga untuk asesmen formatif dan sumatif. Jadi untuk yang tertulis bisa dalam bentuk refleksi. Coba kita minta mereka mengumpulkan pemahaman mereka setelah materi dipelajari, apa yang kamu ketahui, nah seperti itu ya. Kemudian atau pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk essay, ya maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari butir-butir soal materi yang telah kita bahas. Nah, bisa juga dalam bentuk jurnal, dalam bentuk poster atau tes tertulis. Demikian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, jika ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah, izin bertanya, itu maksudnya asesmen for us dan of itu maksudnya apa ya? Oh iya sebentar. Ini di sini ada ini ya. Tadi saya mungkin kurang luas penjelasannya. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Cep Nurjaman. Iya. Kita kembali lagi sejenak. Jadi memang dalam penilaian asesmen itu bahasanya diagnostik, formatif, dan sumatif. Namun dalam istilah lain biasanya kita menggunakan nama lainnya atau dalam bahasa yaitu dengan istilah assessment of learning. Assessment of learning ini asesmen sumatif, sedangkan assessment for learning adalah asesmen formatif. Ini tadi opini sumatif, kalau for ini formatif, diagnostik, sedangkan assessment as learning ini adalah assessment formatif. Sekali lagi saya ulangi, assessment of learning adalah assessment setelah pembelajaran atau yang kita kenal dengan assessment sumatif. Kemudian assessment for learning kita kenal dengan istilah assessment diagnostik sebelum pembelajaran itu disampaikan, dan assessment as learning adalah assessment formatif, penilaian yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima dengan baik. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak-Bapak sekalian? Boleh Bu, saya bertanya dikit. Saya ingin Ibu bisa memberikan contoh bentuk asesmen tidak tertulis dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Haji. Ini saya akan coba tampilkan. Kita bisa lihat tadi pertanyaannya asesmen tidak tertulis ya. Asesmen tidak tertulis bisa kita lihat pada contoh ini. Ini untuk
asesmen kognitifnya ya, tapi ini tertulis. Kita lihat ya, ini dia asesmen yang tidak tertulis. Jadi ini asesmen formatif yang tidak tertulis, bisa dalam bentuk jurnal. Ini formatnya seperti ini. Kita bisa bentuk rubrik seperti rubrik pengamatan berikut ini. Ini pun kita bisa menggunakan media digital seperti yang sekarang, gitu ya Pak ya. Kita bisa membuat soalnya itu dalam bentuk bisa Google Form, bisa Google Classroom, sehingga cuman formatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita ada nama peserta, kemudian aspek apa aja yang kita nilai gitu ya. Ketika mereka membaca Al-Quran, nah intinya seperti ini. Atau bisa juga dalam bentuk diskusi. Nah, kalau untuk diskusi, kita buat formatnya seperti ini. Asesmen untuk yang diskusi. Jadi kita bikin rubriknya, siapa aja peserta yang aktif, terus yang bisa menjelaskan kedalaman informasi, jumlah skornya berapa, terus kira-kira penjelasannya udah tuntas atau belum, atau perlu nanti bagaimana untuk tindak lanjutnya, seperti itu. Apakah remedial ataukah nanti pengayaan. Ini dia contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami dengan baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau semua sudah paham, berarti kita tutup sesi kita pada kesempatan pagi hari ini ya, Bapak-Bapak sekalian. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang gimana mestinya dari awal sampai akhir. Dan sekarang untuk materi yang tadi yang sudah dilaksanakan, yang pertama adalah tentang digitalisasi dan yang kedua asesmen, dan yang saya akan paparkan adalah capaian dan tingkat kemampuan. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan ice breaking ya. Itu saya akan mengajukan suatu pertanyaan. Kenapa itu Pak Haji atau Bu Haji, kenapa dinamakan sate? Mungkin ada yang tahu kenapa dinamakan sate? Karena ditusuk Pak. Kalau nggak ditusuk bukan sate. Jawabannya karena Dina lapar. Kan itu pertanyaannya, kenapa Dina makan sate? Karena Dina lapar. Ya mungkin itu. Mungkin hanya itu breakingnya. Kita lanjut aja ke materi yang mungkin mohon bantuannya sama Pak Haji untuk menampilkan di layarnya. Di sini pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Pernahkah Anda, peserta didik, mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut terjadi? Ya mungkin ini banyak sekali ya, terutama di sekolah-sekolah kita untuk mengerjakan tugasnya dan mengerjakan apa yang kita suruh, tapi sebenarnya siswa itu belum memahami. Nah, di sini tentunya jawabannya pertanyaan yang tadi, memiliki banyak faktor masalah, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah dari level atau tingkat capaian ataupun
kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat. Nah, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi untuk memberikan kita pertanyaan, ya mungkin gurunya itu sendiri untuk penyampaiannya itu belum sampai atau belum semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi untuk pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik ya yang ada di lingkungan kita khususnya. Ya nggak mungkin kan kalau misalkan kita memberikan materinya itu tahap SMP atau misalkan tahap SD dan diberikannya itu materi untuk tahap SMA atau SMK sederajat, ya nggak mungkin juga karena nggak bakalan itu kesampaian, daya pikirnya juga ya nggak bakalan nyampe seperti itu mungkin. Untuk pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat kecapaian atau kemampuan peserta didik, seringkali juga disebut dengan teaching degree level. Yang kedua, pendekatan pembelajaran itu tidak mengacu pada tingkat kelas. Dan selanjutnya pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat kepada peserta didik. Jadi untuk capaian pembelajaran tingkat kemampuan kita harus disesuaikan dengan ya filosofi Ki Hajar Dewantara ya mungkin ya, dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan siswanya juga diperhatikan, dengan kebutuhannya siswa diperhatikan, mulai dari alat peraga, sarana prasarana ya mungkin sebelum kita untuk masuk ke kelas ya kita harus prepare terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan terhadap siswa. Sekilas mengenai pengerjaan sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajar dengan menggunakan pendekatan ini adalah menguatkan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkat kelas atau dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Yang ketiga, poin yang ketiga, setiap fase ataupun tingkat tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya, yang akan mendapat pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai pembelajarannya. Mungkin untuk pengajaran disesuaikan dengan capaian atau tingkat kemampuan, ya mungkin ini menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, dengan materi yang ada, terusnya dengan kemampuan, bukan hanya dari kelas. Misalkan dalam satu kelas itu ada peserta didik ada 40. Mungkin yang sudah mampu untuk melanjutkan pembelajaran, misalkan di KD 1 ataupun KD 2, ada 20, berarti yang sisanya itu yang 20 ya tidak dimasukkan ke kelas reguler, tapi dalam tahap bimbingan guru khusus untuk bisa mengejar target agar kesamaannya dalam kita menyampaikan di kelasnya itu bisa sama dalam satu kelas, ya mungkin seperti itu. Terus untuk selanjutnya pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pendekatan ini sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Pada penelitian hasil studi India, dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca, terdapat peningkatan 11% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita.
Ya mungkin kalau untuk di negara lain seperti negara-negara India, Kenya, Australia dan sebagainya ya mungkin sudah diterapkan tentang literasi. Ya mungkin di sekolah kita juga sebelum memulai pembelajaran biasanya khususnya di sekolah saya SMP 4 Cempaka itu literasi suka diprogramkan untuk sebelum masuk jam pelajaran. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran itu diadakan literasi selama 15 menit dan dia peserta didik dikasih buku, cuman literasinya belum literasi digital, masih literasi yang menggunakan buku paket. Itu dikasih buku cerita-cerita dan setelah dikasih itu untuk literasi suruh dipresentasikan apa yang tadi di siswa tadi dibaca, mau 2 kata ataupun misalkan dan sebagainya, ya, berupa-rupa beragam-ragam lah. Ada yang siswa yang mampunya banyak, ada yang sedikit, itu dari kemampuan literasi. Mungkin kalau untuk literasi ya diberdayakan juga untuk kemajuan, kemampuan tingkat capaian siswanya itu agar lebih mudah. Poin yang kedua, hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkat kemampuan peserta didik, acuan menyusun pembelajaran, mampu membangun peserta didik lebih baik, pembelajaran tepat, pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Jadi untuk literasi itu ya menambah wawasan juga buat si peserta didik, pengetahuannya juga bertambah ya. Dan selanjutnya, poin yang ketiga, jika Anda ingin membaca lebih lanjut mengenai hasil penggunaan pendekatan ini di berbagai negara, Anda bisa mengakses dari berbagai elemen-elemen yang tadi yang saya katakan, ya mungkin itu harus lebih dianjurkan juga literasi diterapkan di sekolah untuk apalagi sekarang sekolah misalnya sekolah penggerak itu harus dilebihkan lah, di programnya itu harus dilebihkan literasi. Karena itu akan lebih membantu mempercepat kinerja atau daya tangkap siswa atau peserta didik lebih berkembang dengan literasi gitu. Seperti itu. Di sini ada tahapan untuk asesmen, terus perencanaan dan pembelajaran. Untuk asesmen, untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini bisa disebut juga asesmen. Ya untuk asesmen kan tadi sama teman saya sudah dipaparkan untuk asesmen seperti apa pemaparannya. Ya mungkin saya hanya sekilas memaparkan saja untuk mengetahui tentang ketercapaiannya siswa, untuk ketercapaiannya peserta didik itu harus diadakan asesmen. Untuk tahapan asesmen ya tadi teman saya yang sebelumnya Bu Haja sudah menjelaskan tentang asesmen. Tahapan yang kedua untuk perencanaan, ya mungkin untuk perencanaan kita harus lebih prepare. Kalau di sini setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang disesuaikan dengan asesmen kita. Perencanaan ini termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya ini untuk perencanaan. Tahap yang kedua untuk perencanaan. Jadi untuk capaian pembelajaran itu kita harus mengelola yang pertama asesmen, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau bisa disebut asesmen formatif. Jadi untuk proses pembelajaran ini tetap asesmen yang paling utama itu harus menjadi tolak ukur kita mengukur kemampuan siswa atau peserta didik terhadap capaian pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Pak Haji dan Bu Haja. Terima kasih. Silakan Bu Neng. Bertanya.
Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ya mungkin terima kasih. Kalau saya sih sudah jelas Pak pemaparannya, bagus banget, sudah lengkap. Ya, terima kasih banyak. Untuk Bu Haja gimana? Boleh saya bertanya sedikit? Tadi Bapak Boleh. menyampaikan tentang pembelajaran kita dalam tahap perencanaan ini kita harus menggunakan salah satunya adalah pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bisa digambarkan gambarannya sedikit tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, Pak Cep? Untuk pembelajaran Ki Hajar Dewantara, ya di sini kita jadi kita harus lebih ke peserta didik gitu. Jadi untuk mengembangkan potensi itu diharapkan jadi sesuai dibutuhkan apa yang peserta didik miliki. Jadi kalau misalnya ketercapaiannya peserta didik ya mungkin ini menurut pribadi saya, kalau misalkan peserta didiknya mampunya di A, di kolom yang A, ya mungkin kita nggak bakalan ngasih lewat dari ke B ke C gitu kan, pasti di masih fase A seperti itu ya mungkin. Mohon maaf jawabannya kalau misalkan tidak puas Bu Haja, karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih buat tanggapannya Pak Cep. Ya, mungkin hanya itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup. Udah cukup buat saya Kalau Pak.